Shalom Elohim, buat Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang sudah berada di dalam tubuh casing Pak Aditya Nugranto dan mempelai yang dikasihi Bapa, yaitu Ibu Fay Hamdani yang mempunyai iman terexcellent, dan mempelai-mempelai Bapa yang lainnya, dan juga bintang Bapa, bintang-bintangnya, dan anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Saya mau bersaksi. Awal mulanya saya ketemu channel Ibu Fay Hamdani Hidup Untuk Bersaksi di YouTube pada tahun 2022, tahun lalu, itu di bulan 3 akhir atau bulan 4 awal. Saya menemukan channel Ibu Fay, padahal saya lagi nonton YouTube yang lain, tapi ketemu channel Ibu Fay, dan karena saya suka kesaksian, jadi saya lihat, dan di situ judulnya ada 666. Judul lengkapnya saya lupa, tapi ada 666-nya. Ketika saya lihat, saya kaget dan merasa sangat menyesal karena saya sudah menerima jus itu sudah 2 kali. Jadi saya sangat menyesal, sangat lemas, gak ada tujuan, seperti gak ada harapan lagi. Lalu saya kasih tahu kakak saya yang adalah dokter dari kesehatan, sama abang ipar dan juga adik saya, dan mereka menganggap saya aneh. Saya semakin sedikit makan, lesu, tidak ada semangat hidup. Mereka tidak percaya apa yang saya katakan. Saya takut sekali mati martir, membayangkannya saja sudah ngeri, seperti yang dikatakan mempelai. Tapi meskipun saya sudah tahu bahwa cairan itu adalah tanda binatang itu, saya belum bertobat. Saya masih hidup di dalam hawa nafsu yang sangat najis, tetapi saya merasa selalu bersalah, dan di hati saya selalu menyebut Tuhan Yesus. Karena keangkuhan saya masih hidup di dalam dosa. Tetapi jikalau ada notifikasi dari live channel mempelai ataupun malaikat Mikael ataupun malaikat Rafael, persekutuan Allah, Nabi Elia, Nabi Henok, saya melihat. Dan kadang juga ada notifikasi tidak saya lihat karena saya merasa terbeban, masih hidup di dalam dosa. Jadi saya mengabaikan, dengan sengaja saya nggak lihat, tapi penasaran juga, tapi lihat juga gitu, tapi buat dosa gitu. Di situ saya melihat video mempelai, dan saya dipertemukan dengan channel malaikat Mikael, juga channel Nabi Elia, Nabi Henok, persekutuan Allah, dan juga channel malaikat Rafael, dan itu semua berkaitan. Jadi saya mengikuti mempelai dari bulan 3 atau bulan 4 itu, dan juga saya melihat mempelai memakai baju pengantin
di bulan 7 atau bulan berapa gitu. Jadi mempelai itu memakai baju pengantin dan mahkota. Mempelai selalu live dengan pakaian seperti pengantin selama beberapa hari. Pada bulan 10 atau bulan 11, saya lupa, mempelai mengumumkan ada penetralan darah untuk yang sudah menerima tanda binatang itu selama 2 hari untuk merendahkan hati di hadapan Bapa, mengakui semua kesalahan, dosa-dosa perbuatan kita, menangis, minta ampun, dan juga agar tubuh kita dipakai oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk peperangan Armageddon. Dan ini juga disampaikan oleh malaikat Mikael. Saya meminta ampun kepada Bapa, menangis, dan yang tadinya nggak pernah membuka Alkitab sampai berdebu, dan juga kadang itu pun hari Minggu saja, dan kadang juga jarang gereja, cuman melihat dari streaming YouTube. Jadi saya membuka Alkitab. Jadi saya ingin tahu darah saya itu sudah dinetralkan atau belum, karena sudah 2 hari berlalu. Saya mengikuti live channel Malaikat Mikael membahas tentang yang sudah dinetralkan darahnya dan dipakai oleh malaikat Tuhan. Itu tandanya ada seperti aliran setrum, tapi tidak membawa ketakutan, atau dingin atau panas tapi tidak membawa ketakutan. Dan juga jikalau divideokan gitu dekat lampu itu bercahaya. Jadi saya selalu memvideokan dekat lampu di malam hari. Setiap kali saya mengikuti live channel mempelai, saya melihat Pak Aditya Nugrahanto selalu menghibur mempelai, dan ternyata memang di dalam tuh casing Pak Aditya Nugrahanto pada waktu itu adalah pribadi ketiga Roh Kudus itu. Dan waktu di live itu ada ditulis IG Pak Aditya Nugrahanto. Jadi saya cari, saya lihat, dan saya di-follow oleh Pak Aditya Nugrahanto. Dan di situ banyak pesan-pesan dari Bapak, karena Pak Aditya adalah Roh Kudus, jadi tukang pos di situ katanya. Dan ketika mempelai diungsikan bersama Pangeran Ilahi yang adalah Pak Aditya Nugrahanto, saya percaya bahwa awalnya Pak Aditya Nugrahanto pribadi ketiga dan sekarang pribadi kedua di dalam tubuh casingnya. Karena ada video waktu dia berbicara dengan lembut dan rendah hati. Dia baik, dan aku percaya dia taat dan setia. Oleh karena itu, aku percaya Pak Aditya Nugrahanto tubuh casing Tuhan Yesus Kristus. Meskipun aku sudah tahu kebenaran, tapi aku masih hidup di dalam hawa nafsu yang najis.
Aku masih angkuh rohani, angkuh jasmani, sombong, egois, tidak suka dikritik, mudah marah, baperan, suka memfitnah orang, jarang berdoa, mau tidur jarang berdoa, mau makan dalam nama Tuhan Yesus amin langsung makan, terus kemana-mana gak berdoa, jarang baca firman, bahkan bisa dihitung, jarang gereja, aku munafik, sok cantik, aku melawan orang tua, aku pacaranku yang gak bener. Rasanya terlalu banyak dosaku. Dan juga aku sempat depresi, sempat stres karena aku takut menghujat Tuhan. Tetapi karena saking ketakutannya aku, jadi sadar mau gak sadar, aku menghujat. Dan itu sangat menyiksa. Bukan mauku, bukan mau hatiku, tetapi seolah-olah emosi dan pikiranku ini yang mengendalikanku. Aku sempat stres. Saya tidak bisa menjalani hari seperti yang lain, bisa menikmati hari-harinya. Saya sangat menderita, bahkan saya sering memukul-mukuli kepala saya karena untuk bertobat saja saya susah. Saya susah mengendalikan pikiran dan emosi saya. Masih memikirkan keinginan masa depanku, dan Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Yang aku kira itu yang terbaik, ternyata ada yang lebih terbaik. Jadi saya teringat di Yesaya 55 ayat 8. Begini firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Juga di Yeremia 29 ayat 11. Begini firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, ada yang lebih besar ternyata untuk aku. Jadi yang seperti saya katakan tadi, saya masih santai waktu kemarin itu, santai-santai, masih buat dosa, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi saya sangat yakin bahwasanya Pak Aditya Nugrahanto adalah roh Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu Fe Hamdani mempelai yang dikasihi Bapa, yang mengandung bayi Roh Kudus, bayi ajaib, yaitu baby Mary dan baby Immanuel. Tuhan beserta kita. Jadi waktu kemarin itu saya memberitahukan kepada asisten rumah saya, dia dari agama sebelah, tapi tidak ada perbedaan, dia sangat baik. Jadi saya berbagi tentang kebenaran ini dan dia mendengarkan. Mudah-mudahan dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu saya mengikuti suatu acara gereja dan itu memakai gelang barcode, di situ saya merasakan ini seperti sistem
si iblis. Sadar maupun tidak sadar, aku pikir, bener ini. Begitu. Karena di gelang barcode itu, ketika orang mau berkenalan, tinggal scan barcode. Di situ sudah ada identitas kita. Ada foto, ada nama kita, ataupun media sosial kita. Di acara itu, saya juga mengenakan gelang itu. Jadi, mungkin Tuhan biarkan aku ikut di acara itu untuk melihat bahwasanya ini sudah digiring untuk mengikuti sistem itu. Mungkin tadi di dalamnya masih ada foto, identitas media sosial untuk berkenalan. Dan besok-besok mungkin semua sudah ada di situ, di barcode itu. Atau mungkin sudah ada. Setelah acara itu selesai, saya memang ingin berniat bertobat. Jadi, waktu diumumkan bahwasanya pintu anugerah sudah tertutup, saya merasa lemas. Saya merasa takut dan lemas. Dan saya keringat dingin. Dan saya cek. Saya melalui HP ada tidak bunga bakung. Ada nggak sinar gitu. Bercahaya nggak. Jadi karena paniknya saya buat. Dan di TikTok dinotis sama Pak Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus Pangeran Ilahi. Rasanya wah, senang sekali. Terima kasih Pak Aditya Nugrahanto yang di dalamnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Roh Alfa dan Omega. Dan diposting di IG Pak Aditya Nugrahanto. Saya merasa sukacita. Saya tidak mau tertinggal di kerajaan 666. Saya mau ikut di kerajaan 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa dari tahun lalu Baby Immanuel dan Baby Mary sudah ada di kandungan Ibu Fehamdani. Karena waktu di video mempelai atau live channelnya, mempelai menunjukkan foto USG. Dan semakin membesar sampai sekarang ini. Dan kita akan menunggu kelahiran Baby Immanuel dan Baby Mary. Tuhan mau melihat aku yang si pendosa ini, yang najis, yang jijik. Tapi Tuhan mau aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebesarannya, belas kasih Tuhan saja, aku boleh selamat. Aku boleh ada sampai saat ini karena kasih sayang Tuhan sama aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Maaf sebelumnya jikalau kesaksian saya sangat panjang. Dan terima kasih Pangeran Ilahi yang menyuruh saya untuk bersaksi. Saya minta maaf, baru sekarang saya bisa buat video ini. Kiranya
kesaksian ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati.